Wanita macam apa yang aku nikahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Masak apa? Tanya aku ke Rika. Dia adalah wanita yang selama 3 tahun ini aku nikahi. Sayur nangka? Jawabnya singkat. Dalam hati aku berkata, dari kuali yang dia gunakan saja cukup besar. Sudah dapat dipastikan, seminggu ke depan 7 kali 24 jam aku akan makan sayur nangka. Kamu beli ya? Tanyaku. Walau sebenarnya aku tak yakin. Enggak lah, ngapain beli? Di belakang rumah Budini banyak tuh. Jawabnya dengan muka ketus. Tapi kan Budini lagi gak di rumah. Dia lagi pulang kampung. Kataku yang tak suka dengan caranya mengambil tanpa izin. Udahlah gampang itu. Besok kalau dia sudah pulang aku baru ngomong. Kata istriku menggampangkan. Gak boleh kayak gitulah. Gak sopan itu namanya. Sama saja dengan mencuri. Haram loh kalau dimakan. Kataku menegaskan ke Rika. Udahlah, kamu tenang saja. Tidak usah pedulikan itu. Dosa aku yang tanggung. Jawabnya lagi, sama sekali tidak takut yang namanya akan dosa. Hei, hari ini kamu gajian kan? Mana uangnya? Sini, kasihkan ke aku semua. Kata Rika sambil berkacak pinggang. Dan tangan kanannya menengadah untuk meminta uang gajiku. Segera ku rogoh tas. Ku ambil uang lembaran merah itu. Yang tadi sepulang kerja baru ku tarik dari ATM. Ya, Rika melarangku mentransfer ke rekeningnya. Dia maunya dalam bentuk cash. Nanti dia sendiri yang akan menabungnya. Ku berikan seluruh gajiku ke Rika. Karena memang biasanya seperti itu. Nah, gitu dong. Istri senang kalau suami pulang bawa uang banyak. Katanya. Sambil menggibas-gibaskan uang itu. Aku ke kamar dulu. Tunggu dulu ya sayur ini, sebentar lagi matang. Rika segera berlalu dari hadapanku. Setelah ia benar-benar masuk kamar, ku buka sayur nangka yang masih di kuali itu. Ya ampun, masakan macam apa ini? Pasti rasanya cuma garam. Cabenya saja gak kelihatan. Bawangnya pun sama. Ya begitulah istriku. Sangat pelit sekali. Setiap makanan yang dia masak, rasanya tak pernah jelas. Karena bumbu yang digunakan sangat sedikit. Yang terasa hanyalah rasa asin. Karena aku lelah, ku matikan saja kompornya. Nanti kalau belum matang, biar Rika lagi yang melanjutkan. Suami baru pulang kerja malah disuruh nunggu sayur. Aku menyusul Rika ke kamar. Ia terlihat sedang duduk di atas kasur, sambil menghitung uang-uang yang dia dapatkan hari ini. Ya, Rika juga bekerja, dan tanggal gajian kami sama. Meskipun di tempat yang berbeda. Istriku itu bekerja di salah satu pabrik. Gajinya cukup lumayan juga, 5 juta per bulan. Kalau gajiku sendiri, ya cukup besar lah, 8 juta. Jangan lupa, uang untuk ibu, kataku mengingatkannya. Ya, jawabnya singkat. Begitulah jawabannya, kalau aku mengingatkan soal hak ibuku. Sebagai anak lelaki tentu aku wajib membantu keuangan ibuku, bukan? Apalagi ibuku seorang janda. Dia memang memiliki usaha, namun hanya warung kecil yang tidak tentu penghasilannya. Sementara aku, gajiku pasti, dan kalau hanya untuk ibu 1 juta atau 2 juta aku mampu. Dan soal memberi uang ke ibu, kuserahkan pada istriku juga karena memang dia yang mengelola semua uangku. Selain itu, aku berharap dengan cara ini, istriku terlihat baik di mata ibu. Karena istriku perhatian dengan mertuanya. Harapanku selalu seperti itu. Apalagi anak kami yang baru berumur 2 tahun dirawat oleh ibu. Pasti ibu sangat kerepotan. Anakku juga makan di sana. Dan sering mengambil jajanan yang ada di warung ibuku. Itu makanya, aku harus memberi uang ke ibu. Kalau dagangan ibuku terus diambil oleh anakku, dapat untung dari mana ibuku? Sementara untung di warung itu kan kecil. Paling 1.000 atau 2.000. Ayo mas, makan dulu. Panggil Rika. Aku segera ke dapur. Melihat menu apa yang dia sediakan. Ya pasti, sayur nangka yang dia masak tadi sore. Rika, lebih baik kamu telepon dulu Budini. Minta izin ke beliau.
Kalau beliau sudah izinkan, baru kita makan. Atau kalau memang beliau mau dibayar pakai uang, biar ku transfer. Supaya nangka ini jadi hal untuk kita. Ucapku ke Dini. Udah mas, tenang saja. Bu Dini sudah mengizinkan kok. Jawabnya santai. Ekspresinya pun sangat meyakinkan. Jadi, aku tak ragu lagi untuk memakan sayur nangka itu. Rika, besok kan hari Minggu. Gimana kalau kita jalan-jalan? Ajak Safira. Sejak dia lahir sampai sekarang kan belum pernah kita ajak jalan-jalan. Ke mall aja lah. Beli-beli es krim. Ucapku. Karena aku kasihan dengan Safira. Dari dulu dia memang belum pernah yang namanya ke mall. Walau hanya sekedar makan es krim. Apaan sih mas? Dia itu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kalau cuma mau makan es krim, bisa kok aku buatkan. Jawabnya ketus. Kamu buatkan es krim cuma dari air dan gula. Terus kamu bekukan. Itu bukan es krim namanya. Alah, sudahlah mas. Tidak usah banyak protes. Aku tahu mana yang terbaik untuk anakku. Jawabnya lagi. Ya begitulah. Kalau dikasih tahu atau dinasehati, selalu dia bantah. Sesuka hatinya. Tidak mau mendengarkan nasihat dari suami. Udahlah, makan aja. Setelah ini kita jemput Safira. Katanya. Ya, kami memang biasa menitipkan Safira sampai malam. Karena istriku pulang kerja tidak mau langsung menjemputnya. Dia menunggu aku pulang. Tadi ini aku pulang agak sorean. Jadi terpaksalah habis maghrib ini baru kami bisa menjemput dia. Aku hanya makan sedikit. Ya benar-benar tidak enak rasa masakan istriku ini. Sebenarnya aku ingin sesekali makan ayam atau daging. Tapi tak pernah itu bisa aku rasakan. Telur pun jarang. Kalaupun ada telur, 1 butir dibagi bertiga. Ya, 1 butir dibagi bertiga. Kalian tidak salah dengar. Hal semacam ini sudah biasa aku alami. Aku berusaha bersabar. Karena aku tidak ingin menyakiti perasaan istriku. Walau tanpa sadar, dia sudah sangat menyakitiku. Ayo mas, cepat. Katanya. Iya. Segera kami kendarai motor yang memang sudah menemaniku sejak aku belum menikah dengan Rika. Kalau Rika sendiri dia punya motor yang dia beli sebelum menikah juga denganku. Motor Matic yang usianya sudah entah berapa tahun. Kondisinya saja sudah sangat kasihan. Motor itu jarang diservis. Kalau motorku, ya 3 bulan sekali ganti oli. Masih untung lah. Tapi kalau motor Rika, aku tidak tahu. Setiap kali ditanya, katanya sudah diganti. Tapi aku tak benar-benar yakin. Tinggal tunggu saja nanti tanggal mainnya. Kapan motor itu akan rusak dan membutuhkan biaya yang besar. Aku hanya dijatah 10.000 untuk membeli bensin setiap hari. Iya, 10.000. Kalian tidak salah dengar lagi. 10.000 setiap hari. Padahal harga bensin 1 liter sekarang 12 atau 13.000. Tapi aku hanya dijatah 10.000, itu artinya aku mengisi bensin di pom itu tak sampai 1 liter. Aku setiap hari harus menanggung malu dilihati oleh orang-orang. Karena biasanya mereka mengisi 20.000. Tapi aku 10.000. Untungnya di tempat kerjaku, aku dikasih makan siang. Semakin senanglah Rika. Karena pengeluaranku semakin sedikit. Bahkan dia tak malu menyuruhku membungkus 1 lauk, dibawa pulang agar bisa dimakan bertiga. Ya, keterlaluan bukan? Tapi aku tak pernah melakukan itu. Mau ditaruh di mana wajahku ini? Masa makan siang di kantor akan dibawa pulang? Untung Safira dititipkan di rumah ibu. Jadi setidaknya kalau siang, Safira bisa makan enak. Ya, ibuku sangat memperhatikan gizi Safira. Setiap hari selalu saja ada protein yang dimasakkan oleh ibuku, seperti telur, ayam, ikan, dan sesekali daging sapi. Aku tidak kebayang kalau Safira 24 jam sama ibunya. Mungkin anakku itu sudah kurus kering karena kurang makan. Bukan orang tuanya tak punya uang, tapi karena ibunya yang keterlaluan. Sesampainya di rumah ibu, maaf ya bu, jemputnya kemalaman. Tadi aku pulang lumayan sore. Kataku tak enak. Iya, nggak apa-apa. Ibu senang kok Safira di sini. Dia juga tidak terlalu merepotkan ibu. Jawab ibu sambil tersenyum. Ini bu,
Tiba-tiba Rika mendekati ibu dan menyerahkan amplop. Kuyakin amplop itu berisi uang. Tapi kok kelihatannya amplop itu tipis sekali. Kalau uang 1 juta atau 2 juta pasti tidak setipis itu. Karena merasa curiga, aku memilih bertanya ke ibu langsung ketika Rika sedang ke toilet. Bu, berapa uang yang dikasih oleh Rika? Tanya aku langsung to the point. Ibu sejenak diam, tidak langsung menjawab. Bu, jawab bu, kata aku lembut. Nanti ibu WA saja ya, kata ibu. Kenapa harus Baru saja aku akan melanjutkan pertanyaan, tiba-tiba Rika sudah muncul. Kuputuskan untuk diam. Ayo mas, kita pulang. Safira harus segera tidur, kata Rika. Iya ya. Kami pun berpamitan lalu pulang. Malam itu tidurku tak nyenyak, karena ibu belum juga mengirimkan pesan. Kuputuskan sekitar pukul 11 malam, menanyakan lagi melalui pesan WhatsApp. Kamu belum tidur nak? Balas ibu. Belum bu. Jadi berapa bu yang dikasih oleh Rika? Tanyaku lagi karena penasaran. Ibu tahu nak, keuanganmu sedang tidak baik-baik saja. Jadi berapapun yang diberikan oleh istrimu, ibu terima kasih. Balas ibu lagi. Bu, maksud ibu apa? Tanyaku tak mengerti. Iya, ibu sudah tahu kalau kamu sedang diturunkan jabatan. Dan ibu tidak masalah dengan uang ini. Meskipun ibu sedikit kesulitan. Balas ibu lagi. Aku semakin tidak mengerti. Aku padahal dalam keadaan baik-baik saja. Aku juga masih bekerja di jabatan yang sama dengan gaji yang sama. Ibu maksudnya apa, Bu? Aku tidak sedang turun jabatan. Tanya aku bingung. Karena tidak mau terus berlarut, aku keluar kamar. Tapi sebelum itu aku pastikan Rika sudah tidur pulas. Aku menyenggol tubuhnya dan dia tidak terbangun. Itu artinya dia sudah nyenyak. Aku ke belakang, agak jauh dari rumah supaya Rika tidak mendengar. Langsung ku telepon ibu dan kutanyakan. Iya, Rika bilang kalau kamu sedang turun jabatan, jadi gajimu pun ikut turun. Makanya Rika tak bisa kasih banyak ke ibu. Jadi selama ini sudah setahunan, Rika kasih ibu 250.000. Jawab ibu. Aku sangat terkejut. Ternyata istriku membohongi ibu. Bisa-bisanya. Bu, apa yang dikatakan Rika tidak benar. Besok akan kuberikan uang yang layak untuk ibu. Maafkan aku, Bu. Selama ini aku terlalu percaya sama Rika. Maksudnya? Tanya ibu ikut bingung. Aku baik-baik saja, Bu. Aku tidak kenapa-napa. Aku tidak turun jabatan. Gajiku masih tetap sama. Dan kalau hanya untuk memberikan 2 juta per bulan ke ibu, aku masih mampu, Bu. Maafkan aku, Bu. Jadi maksud kamu Rika membohongi ibu? Tanya ibu memastikan. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Istriku keterlaluan. Ya ampun, ibu gak nyangka. Bukan ibu. Bagaimana tidak, nak? Tapi selama ini yang membeli susu anakmu itu ibu, bukan Rika. Kalau keuangan ibu sedang baik, ibu tidak masalah. Tapi akhir-akhir ini warung ibu sepi karena barang dagangan ibu sudah banyak yang kosong. Jadi para pelanggan memilih ke warung lain, kata ibu. Loh, kenapa, Bu? Uang modal ibu habis? Iya, nak. Karena untuk menutupi kekurangan. Dan juga membeli susu anakmu, kata ibu. Jadi selama ini Rika tidak membelikan susu untuk Safira, Bu? Tanya aku emosi. Iya, memang ibu yang belikan, jawab ibu. Oke, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Kalau begitu, ibu istirahat ya. Jangan ibu pikirkan lagi. Sekali lagi maafkan Rika, Bu. Kataku, aku masih berusaha menjaga nama baik istriku. Walau sebenarnya, mau seperti apapun nama baiknya juga sudah rusak karena ulahnya sendiri. Kusudahi panggilan dengan ibu. Aku masuk ke kamar. Kupandangi wajah istriku yang sudah tertidur pulas. Muak sekali aku melihatnya. Kenapa dia bisa membohongi ibu dengan mengatakan aku turun jabatan, kalau sampai ucapannya itu menjadi kenyataan? Bukankah dia sendiri yang akan rugi?
Aku mencari di mana Rika menyimpan uang. Aku yakin uang itu belum di-store-nya ke bank. Ku periksa semua lemari. Hingga akhirnya aku temukan sebuah kotak. Apa ini? Jangan-jangan Rika nyimpan uang di sini. Namun kotak itu ada kuncinya. Dan aku tidak tahu kuncinya di mana. Ku periksa lagi. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah dompet kecil yang diselipkan di antara sela-sela dinding lemari. Nah, ini pasti kuncinya. Gumamku lega karena sudah menemukan kunci kotak itu. Segera ku buka dan benar, kotak itu berisi uang cukup banyak. Jadi selama ini kamu menabung di sini, bukan di bank? Batinku. Kupikir Rika menabung di bank. Ternyata uang-uangnya malah ditabung secara cash begini. Ku ambil uang 4 juta dari dalam kotak itu. 3 juta akan kuberikan ke ibu, dan 1 juta untuk peganganku. Keterlaluan kamu, Rika. Bisa-bisanya kamu membohongi ibu selama ini. Jadi kamu menipuku. Katanya ibu sudah kamu kasih 1 juta per bulan. Tapi nyatanya cuma 250.000. Ya, amplop tipis itu berisi uang 250.000. Keterlaluan sekali. Besok paginya aku sudah memandikan Safira. Ya, aku memang biasa melakukan itu. Sementara Rika membereskan rumah. Kali ini aku tak menyentuh makanan yang sudah dia buat kemarin. Mas, kenapa tidak dimakan? Tanya Rika. Nggak selera. Jawabku singkat. Maksudmu apa, Mas, tidak selera? Ini sayang loh kalau nggak dimakan. Omelnya. Kalau sayang, kamu makan saja sendiri. Kataku dingin. Kamu kenapa sih, Mas? Rika terlihat kesal. Namun aku tak peduli. Aku mau mengantar Safira. Kataku lagi. Ya sudah. Rika tak banyak tanya. Lantas, ku naikkan putriku itu ke atas sepeda motor. Kemudian segera mengantarnya ke rumah ibu. Assalamualaikum, Bu. Ucapku. Waalaikumsalam. Jawab ibu lembut. Safira dengan senang memeluk neneknya. Kemudian masuk ke dalam rumah untuk menonton televisi. Memang seperti itu kebiasaannya. Ini, Bu, uang untuk ibu. Untuk isi warung. Ucapku sambil memberikan uang 3 juta ke ibu. Banyak sekali. Ini kebanyakan, Nak. Kata ibu dan mengembalikan 1 juta. Gak apa-apa, Bu. Ini gak seberapa kok, Bu. Ibu terima ya. Untuk modal ibu jualan, kata aku lagi. Terima kasih ya, Nak. Ibu terima uangnya. Akhirnya ibu mau menerima uang itu. Kamu sudah sarapan belum, Nak? Kalau belum, ayo kita makan dulu. Ibu mengajakku makan dan aku sangat rindu masakan ibu. Masakan ibu bervariasi, memang tidak selalu lauk. Tapi setiap hari pasti ganti. Bahkan dalam sehari bisa 2 kali masak. Tidak seperti di rumah. 7 hari aku bisa makan dengan sayur yang sama. Ibu tadi masak ayam goreng, sayur bayam dan sambal. Kamu pasti suka, kata ibu. Iya, Bu, kebetulan aku belum makan, kataku. Dengan semangat, aku segera mengambil nasi. Sepotong ayam goreng, sambal dan sayur bayam. Aku mengambil kuahnya cukup banyak karena memang kesukaanku. Yang banyak makannya, dikenyangin, kata ibu. Ibu pun ikut sarapan. Gak bisa banyak-banyak, Bu. Pengennya sih makan banyak, tapi kalau kebanyakan pasti sakit perut, kataku. Ibu pun hanya tertawa. Kalau Safira sudah makan belum? Kini ibu beralih ke Safira. Safira pun menggeleng karena memang dia belum sarapan. Mau makan pakai ayam goreng dan sayur bayam, Nak? Tanya aku lembut. Safira mengangguk. Aku yang sudah selesai makan langsung menyuapi Safira. Ia hitung-hitung meringankan pekerjaan ibu. Rido, ini istrimu tahu nggak kamu kasih uang ke ibu? Tanya ibu sebelum aku pergi. Gak usah ibu pikirkan ya. Yang penting, ibu punya modal lagi. Jawabku. Ya sudah, Nak. Terima kasih ya. Tanpa Rido sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Dengan takzim, ku cium tangan ibu. Aku berpamitan tak lupa meminta doa. Ya, dari dulu itu selalu aku lakukan. Semenjak menikah,
Memang jarang kalau tidak sekalian mengantarkan Safira seperti ini. Setelah kepergian Rido, tiba-tiba ada seorang wanita mengendarai motor metik yang sudah tua dan usang, yang memarkirkan kendaraan tuanya itu di depan rumah mertuanya. "Ibu!" teriak wanita itu dengan tidak sopan. Ya, di rumah mertua bukannya mengucapkan salam malah teriak-teriak. Rika, kamu kesini? Kan Safira sudah diantarkan oleh ayahnya," ucap Bu Ririn mertuanya. Ibu sekarang jujur sama aku. Mas Rido kesini pasti ngasih uang ke ibu kan? Tanya Rika. Iya, memangnya kenapa? Jawab Ririn santai. Cepat, kembalikan uang itu. Karena itu uangku bukan uangmu, Bu. Ucap Rika tak sopan. Meminta kembali uang yang sudah diberikan ke mertuanya. Tidak mau, jawab Ririn tegas. Kenapa tidak mau, Bu? Itu uangku bukan uangmu, Bu. Mas Rido sudah mencuri uang itu dariku. Kalau ibu tidak mau kembalikan, akan kulaporkan ibu ke polisi. Ancam Rika. Silakan saja, aku tak takut. Lagi pula, ini yang ngasih anakku, dan kamu tidak punya bukti, kata Ririn percaya diri. Rika tak bisa berkata lagi. Ya kalau omongan dengan mertuanya, karena memang apa yang dikatakan oleh Ririn itu benar. Dia tak punya bukti, tentu saja tak bisa melapor. Aku tak akan ikhlas ya, Bu. Kau doakan ibu sakit perut memakan uang itu. Tanpa perasaan dan tidak dipikir dulu, Rika menyumpahi mertuanya sendiri. Astagfirullah Rika, jaga bicaramu, kata Ririn. Ia hanya bisa mengurut dadanya, mencoba meredam amarahnya. Salah sendiri tidak mau mengembalikan uangku, kata Rika lagi. Ya, urus saja sendiri anakmu, balas Ririn. Ririn mengancam tidak akan lagi mau menjaga cucunya. Kalau sudah begitu, Rika tak bisa berbuat apa-apa. Dia mengaku kalah, lalu memilih untuk langsung berangkat kerja karena sebentar lagi hampir terlambat. Enak saja mau diambil lagi uangnya. Sudah selama ini membohongiku. Dasar menantu tidak tahu diri. Gumam Ririn merasa kesal. Ya, mertua mana yang tak kesal jika diperlakukan seperti itu oleh menantunya. Sudah menitip anak, tidak mau memberi uang yang layak. Malahan, susu anaknya bahkan mertuanya yang membelikan. Benar-benar tidak tahu diri. Di pabrik, Rika murung karena ia kehilangan uang 4 juta. Ya, sebelum berangkat kerja, dia memang biasa menghitung uang-uangnya itu. Dia akan tahu jika uangnya berkurang. Tentu pagi tadi dia sangat syok. Tidak menyangka kalau uangnya akan hilang 4 juta. Rika tak sabar ingin marah ke suaminya. Tapi dia tidak mau kalau marah melalui telepon. Kamu bawa bekal apa, Rik? Tanya Anis, teman kerja Rika. Sayur nangka, jawab Rika. Sayur nangka lagi? Kok bentuknya sama kayak yang kemarin? Jangan bilang itu lauk kemarin ya? Tanya Anis curiga. Kalau iya memang kenapa? Jawab Rika ketus. Gak apa-apa, cuma nanya aja. Terus gak ada tambahan lauk lainnya? Tanya Anis melihat kotak bekal Rika yang hanya berisi nasi dan juga sayur nangka. Ini juga sudah cukup, jawab Rika. Oh ya sudah, berarti kamu tidak mau ikut ke kantin dong? Tanya Anis. Enggak lah, jawab Rika. Ya udah, kalau gitu aku ke kantin dulu ya, kata Anis berpamitan ke Rika. Nis tunggu, panggil Rika. Kenapa? Aku nitip ya. Nitip apa? Aku nitip es teh, kayaknya segar panas-panas begini. Oh ya sudah, mana uangnya? Anis segera mengadakan tangannya untuk meminta uang 5.000. Harga es teh itu memang 5.000. Pakai uangmu dulu lah. Aku soalnya gak ada uang 5.000, kata Rika. 10.000 juga gak apa-apa. Nanti kembaliannya aku kembalikan tanpa kurang sedikit pun, jawab Anis. Tapi gak ada, adanya 100.000, kata Rika. 100.000 juga tidak apa-apa. Ibu kantin punya kok kembaliannya, kata Anis lagi.
Wajah Rika tampak kesal. Padahal dia bermaksud tidak mau mengeluarkan uang, meskipun hanya 5.000 padahal untuk dirinya sendiri. Ya, Rika akan beralasan pakai uangmu dulu nanti diganti, padahal sampai besok-besok juga tidak akan diganti. Ia memanfaatkan kebaikan temannya. Ya sudah, kalau tidak mau, tidak usah minum es teh, kata Anis ketus, kemudian ia segera berlalu. Pelit sekali kamu, Anis, cuma 5.000 pun, kata Rika. Padahal yang pelit dirinya, tapi malah mengatai orang lain. Kalau memang hanya 5.000, cepat sini, mana uangnya? Anis pun segera kembali dan menodong temannya itu. Menodong bukan untuk dirinya, melainkan Rika sendiri. Rika hanya diam, tidak berucap, tidak bergeming. Anis segera pergi, dan tak lama kemudian ia kembali dengan membawa makanan dan minuman di tangannya. Ini es teh untukku ya? Dengan tidak tahu malu, Rika mengambil es teh milik Anis. Dengan cepat, Anis segera merebut es teh itu lagi. Enak saja, ini punyaku. Kalau kamu mau, beli sendiri, kata Anis. Halah, kamu itu pelit. Rika mengumpati temannya. Sadar diri, kamu itu yang pelit, bukan aku. Sudah berapa kali aku membelikanmu, dan kamu bilang akan mengganti uangnya, tapi sampai sekarang mana? Pokoknya aku tidak ikhlas, akan kutagih sampai di akhirat. Anis mengancam Rika. Alah, cuma 5.000 pun, kata Rika. 5.000 dikali 5 kali, sudah berapa itu? Anis makin kesal, tidak menyangka kalau temannya ini tak pernah bisa berubah. Cuma 25.000, jawab Rika. Cuma kamu bilang, kalau memang cuma, cepat sini ganti 25.000. Lagi-lagi Anis menodong. Ya, menagih hutang temannya sendiri. Tidak. Kamu kok gak ikhlas sih ngasih ke orang? Gak boleh tahu yang sudah dikasih diminta lagi, ucap Rika beralasan, padahal dia tidak mau mengeluarkan uang 25.000. Dasar kikir. Akhirnya Anis tak tahan lagi. Ia mengeluarkan kata itu juga. Ya, memang julukan yang paling pas untuk Rika adalah manusia kikir. Rika tidak terima, namun Anis mengabaikannya. Dia memilih untuk segera makan, karena sebentar lagi jam istirahat akan habis. Sore harinya, Rika dengan cemas menunggu suaminya. Bukan karena takut suaminya terjadi apa-apa di jalan, melainkan dia akan ngomel sebab suaminya sudah mencuri uangnya. Baru juga Rido mematikan mesin motornya. Rika sudah langsung ngomel. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu mencuri uangku 4 juta kan? Teriak Rika. Dia tak peduli kalau kanan dan kiri rumahnya itu punya tetangga. Kamu apa-apaan sih? Orang baru pulang marah-marah gak jelas, ucap Rido. Tentu saja dia yang lelah sama makin kesal. Ia segera masuk ke dalam rumah, disusul oleh Rika yang tetap masih mengomel. Kamu kenapa mengambil uangku tanpa izin? Kata Rika lagi. Rika, pelankan suaramu. Malu didengar tetangga, ucap Rido. Bodoh amat, aku malah senang biar semua orang tahu kalau kamu itu pencuri, kata Rika lagi. Jaga bicaramu, Rika. Aku melakukan itu karena kamu yang keterlaluan. Apa maksudmu berbohong ke ibu? Berkata kalau jabatanku turun. Bahkan dengan teganya kamu hanya memberi ibu 250.000. Padahal kita mampu memberi ibu 2 juta. Kata Rido emosi. Ibumu memang pantas diberi segitu. Lagian, dia kan juga punya usaha, jawab Rika. Ya, dia tidak mau salah. Keterlaluan kamu, Rika. Ibuku sudah merawat anak kita, menjaga anak kita dengan baik. Kamu malah semena-mena sama ibu. Bukannya berterima kasih dan meringankan beban ibu, kamu malah semakin menyusahkannya. Rido berusaha merendahkan suaranya meskipun emosinya sudah memuncak. Kan Safira itu cucu ibu. Ibu juga berkewajiban menjaganya. Bahkan juga berkewajiban menafkahi Safira, jawab Rika enteng. Apa menafkahi kamu bilang? Tugas menafkahi seorang anak itu tugas orang tuanya, bukan tugas neneknya, jawab Rido. Udahlah Mas, ibu juga gak ada kerjaan di rumah. Lagian ibu juga punya usaha. Pasti cukuplah uang 250.000 itu. Lagi-lagi Rika menggampangkan dan mengentengkan. Keterlaluan kamu ya. Di mana otakmu, Rika? Tega kamu seperti itu sama ibu. Coba kamu pikir, kalau kamu bayar pengasuh,
Berapa yang harus kamu keluarkan? Bisa lebih dari 2 juta. Belum lagi makannya. Dan belum tentu juga pengasuh itu bisa menjaga anakmu dengan baik. Dan ibuku sudah menjaga cucunya dengan sangat baik. Dengan sepenuh hati, menyayanginya tulus. Rido semakin emosi. Ya jelaslah, Safira kan cucu ibu harus melakukan itu. Ucapan Rika semakin membuat Rido emosi. Andai memukul wanita itu tidak berdosa dan tidak masuk penjara, sudah kulakukan sejak lama, Rika, kata Rido. Ia sudah mengepalkan tangannya. Alah, sudahlah mas, aku tidak mau berdebat. Ya sudahlah, uang yang sudah kamu ambil itu. Tapi, aku mau besok gajimu semua tetap ke aku. Dan jatah ibu akan tetap sama, 250.000. Tidak, karena ibu sudah kamu kasih 3 juta. Berarti, Rika mengambil ponselnya, segera membuka aplikasi kalkulator, dan membagi 3 juta, dibagi 250.000. Wah, aku tidak perlu memberi uang ibu selama 1 tahun, karena kamu sudah memberinya 3 juta, ucap Rika. Jadi menurutmu itu benar? Tanya Rido dengan bibir bergetar, karena menahan amarah. Ya iyalah, kan kamu sendiri yang kasih uang ibu sebanyak itu. Dan seharusnya itu bisa untuk setahun, kata Rika. Sama sekali dia tidak merasa bersalah. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Mulai besok dan seterusnya, aku tak akan memberi kamu uang gajiku. Aku hanya akan menjatahmu 1 juta per bulan, ucap Rido tegas. Apa-apaan kamu, mas? Mana bisa? Semua uangmu harus aku yang pegang. Rika berucap sambil berkacak pinggang. Aku gak mau. Pokoknya, uang itu harus untuk aku semuanya, biar aku yang mengelola, kata Rika lagi. Jangan mimpi, ucap Rido tegas. Oh, kamu mengancamku? Kalau memang kamu tidak mau memberikan gajimu ke aku lagi, maka aku akan minta cerai, Rika balas mengancam. Ulangi kalimatmu, kata Rido sambil mendekatkan telinganya. Rika sebenarnya sudah ketakutan. Karena kalau suaminya sudah seperti itu artinya apa yang dia katakan bisa jadi akan dikabulkan oleh Rido. Namun gengsinya lebih besar, sehingga dengan yakin Rika berkata lagi, kalau kamu tidak mau memberikan uang gajimu, maka aku akan minta cerai. Oh ya? Tidak perlu minta cerai. Aku yang akan langsung menceraikanmu sekarang juga. Rido sudah tidak tahan lagi. Ia sudah cukup sabar selama ini. Bukan masalah, makan hanya lauk dengan itu-itu saja. Yang paling membuatnya sakit hati adalah Rika membohongi ibunya dan juga dirinya. Padahal selama ini Rido sudah berusaha untuk percaya. Rika menganggap ucapan Rido itu hanyalah menggertak. Ya sudah, tapi uang yang ada sama aku untukku. Kamu tak berhak sepeser pun, ucap Rika. Ambillah uang itu, aku tak butuh. Sekarang juga aku akan keluar dari rumah ini. Dan tenang saja, aku yang akan mengurus surat-surat perceraian kita. Kamu tidak usah repot. Rido yang masih lelah, segera ke kamar, memasukkan bajunya secara asal. Ia segera pulang ke rumah ibunya. Kebetulan Safira belum ia jemput. Sekalian saja dia membawa baju-baju Safira. Rika berpikir Rido hanya marah saja, dan tidak beneran akan melakukan ini. Padahal yang sebenarnya Rido sudah muak, dan dia benar-benar akan menceraikan Rika.